Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala fi ayatin ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah. Sekali lagi Bapak sekalian, dalam penutupan pengajian ini menjelang bulan suci Ramadan, sebagian besar pengajian memang sudah ada yang tutup, ada juga yang belum. Rata-rata sudah ya. Malam hari ini karena penting kaitannya dengan puasa, maka saya akan membacakan kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin karangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi Ihya Ulumuddin, tapi nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin, nasihat bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji santai tapi satu saya minta, tidak ada yang bicara. Kalau ada yang bicara saya suruh ganti saya. Pertama itu ya, karena ngaji kita nggak lama supaya nggak mubazir. Dan saya minta niatnya ikhlas karena Allah. Nggak ada gunanya kita ngaji kalau nggak ikhlas. Itu penting itu Pak. Mau ada jeruk, nggak ada jeruk, kita ngaji kenceng aja. Dan saya udah ngasih contoh cara mimpin tahlil seperti itu. Tidak harus lambat, nggak harus cepat, juga nggak harus lelet, nggak harus kepanjangan, jangan kependekan juga ya, pas-pas saja. Itu contoh saja ya. Masyarakat juga penting, kalau kepanjangan juga masyarakat puyeng. Ngaji lama-lama juga pusing, ngaji nggak perlu lama-lama, singkat, tepat, padat, ilmunya nyampe. Sholawatan kita kepada Allah Rasulullah SAW biar dapat syafaat. Satu aja doa kita, pertama diberikan kesehatan, amin. Jangan sampai kita bulan puasa sakit, itu aja itu nomor satu. Yang penting sehat. Yang kedua semangat. Yang ketiga banyak doa. Yang keempat banyak istighfar. Yang kelima ada kesempatan tobat. Jangan lupa baca la haula wala quwata illa billahil azim. Baca sama-sama ya. Subhanallah Asbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama-sama. Rezeki kita, amin. Dimudahkan urusan kita, bisa bayar cicilan utang kita, mudah-mudahan lunas sebelum kita dipanggil Allah. Semua manusia punya utang, tapi yang penting bisa bayar, amin. Kitab Asrarus Shaum bermula kitab menerangkan rahasia puasa, jadi kita judulnya puasa. Allah mengagungkan ala ibadil mu'minata, atas hambanya berupa pemberian. Allah ngasih pemberian. Bima dengan apa-apa dafa'a yang kita bisa menolak anhum dari semua yang tidak baik tentunya. Kaidah syaitan, tipu daya setan. Wa khayyaba dzannahu. Khayyaba menyesalkan siapa setan, dzannahu prasangkanya setan. Ij'ala karena menjadikan Allah as-shauma puasa itu hisnan sebagai benteng, hisnan li auliyaihi untuk para kekasih Allah. Wa junnatan, junnah itu puasa itu jadi benteng. Benteng apa? Benteng dari serangan setan. Saya ulangi. Kenapa orang Islam setahun sekali puasa? Untuk menghancurkan serangan setan. Itu aja intinya. Karena kita digoda setan tiap hari. Bahkan kita sendiri juga bisa jadi setan. Karena setan itu minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Maka kita baca qul a'udzu birabbin nas.
Kita berlindung dari Tuhan manusia, Malikin Nas, yang merajai manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, syarrin dari kejahatan waswasil khannas yang bikin kita gelisah, stres, bingung, nggak tenang, alias nggak karu-karuan. Pada pikirannya kemana tahu, ya kan? Cuma hobinya mencari hiburan, mencari kesenangan semata. Dia nggak ingat bahwa suatu saat pas lagi happy, lagi enjoy mati, lagi duduk bisa mati kan. Nah maka kita harus ingat Allah melalui jalur puasa, dan puasa ini benteng. Makanya yang belum kawin, belum nikah suruh puasa, ya. Senin Kemis suruh puasa. Kalau kuat, nggak kuat ya nggak usah ngopi aja. Waqad ja'a, dan telah datang anhu dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-saumu, bermula puasa itu nisfus sobri, separuh sabar. Orang puasa itu latihan sabar. Sabar apa? Dari pagi nggak makan, nggak ngopi, nggak ngerokok. Ngerokoknya nunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dulu, ngerokok dulu. Minum dulu, Allahumma lakasum tu wabika amantu, baru minum, terus azan, ya kan? Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya hanya saja yuwafa, disempurnakan, as-sabiruna, orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Yang mau puasa. Siapa yang nggak sabar? Yang nggak mau puasa. Maka puasa itu wajib sabar. Sabarnya apa? Ya capek puasa mah. Sehari masih semangat, tarawih masih kuat, 2 hari masih penuh, 3 hari penuh, seminggu penuh, minggu kedua maju semua urusan. Sopnya makin ke depan, ya, Bang Udin. Itu emang samalah godanya di mana masjid sama. Minggu pertama, ada juga yang sholat tarawihnya itu hari pertama dia tarawih, ya kan? Di tengah-tengah dia tarawih, pas penutupan tarawih juga. Ya, siapa itu? Orang yang nggak sabar. Yang sabar ya puasa terus, kecuali sakit. Sakit nggak apa-apa kalau sakit mah. Gimana Bi? Ya, as-sabirun ajrohum, pahalanya bi ghairi hisab. Orang yang sabar puasa itu pahalanya tidak terbatas. Faqad jaza, bahkan sungguh telah melewati sawabus shaum, pahalanya orang puasa, qanunat takdir, sebagai peraturan takdir. Takdir itu ketentuan, ukuran. Pahalanya nggak diukur. Wal hisab, timbangannya. Hisab itu perhitungan juga ya. Kalau takdir ukuran, kalau hisab pertimbangan. Artinya pahala orang puasa itu tidak terbatas. Wa nahika, dan cukuplah bagi Anda fi ma'rifati fadlihi, untuk mengetahui fadlihi, fadilahnya puasa. Qauluhu, ucapannya sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladi, dan demi zat nafsi diri saya, biyadihi, di tangan Allah, la kulufu, baunya sungguh, la ya, la itu sungguh, kulufu bau, famis soim, orang yang mulut orang puasa bau. Odin, bau ya, mulut orang puasa bau karena seharian nggak makan nggak minum, tahu kan sikat gigi. Pagi ya sahur sikat gigi. Atyabu, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari minyak wangi apa aja. Minyak wangi merek apa aja dah. Yang di Indomaret, di toko minyak wangi, yang paling wangi apa? Lebih wangi bau mulutnya orang puasa. Itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia sampai lagi puasa ngomong ya jangan kenceng-kenceng depan muka, wah bau. Kalau di sisi Allah lebih wangi dari minyak merek apa aja. Merek apa beda yang paling wangi? Kalau di sisi Allah. Kalau di sisi manusia ngomong ditutupin mulutnya kan bau. Namanya juga manusia, kalau harus makan jengkol, sahur makan roti, sahurnya makan jengkol kan bau tuh. Puasanya ditutupin. Kalau di sisi Allah bagus. Yaqulu
berfirman, Allahu siapa Allah azza yang maha perkasa wa jalla maha agung. Innama hanya saja yadaru meninggalkan siapa? Man orang-orang yang puasa, syahwatahu syahwatnya ditinggalin. Nggak main seks di siang hari, tidak pacaran di siang hari. Bagaimana mencium istri di siang hari? Nah, itu pertanyaannya tuh. Bagaimana tidur bersama di siang hari bersama istri? Nah, nanti kita jawab ya. Wa ta'amahu dan makannya, wa syarabahu dan minumannya, li ajli karena keagunganku kata Allah. Maka fasaumu bermula puasa itu li untuk saya puasa mah bukan untuk orang. Bukan untuk pamer, bukan untuk hebat-hebatan. Puasa nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Fasaumu li puasa itu untuk saya. Wa anal ladzi dan saya Allah alladzi ajzi bihi yang akan memberikan pahala orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa itu rahasia, Pak. Wa huwa dan bermula puasa orang yang puasa itu mau'udun dijanjikan biliqa ilai ta'ala nanti ketemu Allah bi jazai saumihi di dalam jaza itu apa? Balasan, pahala saumihi atas puasanya orang-orang itu nanti langsung ketemu Allah. Di akhirat kita ketemu Allah. Kok bisa ketemu Allah gimana? Ya yes, pokoknya jangan dibayangin wajah Allah kayak apa, nggak boleh. Allah tuh gedenya seberapa nggak boleh. Pokoknya percaya Allah itu ada. Buktinya apa? Ada siang, ada malam. Ya kan? Ada wanita bisa hamil. Bunting ngelahirin, ngelahirinnya gampang. Kenapa bunting ngelahirin gampang? Itu bayi perut sedikit gede. Keluar dari rahim yang kecil. Kemudian coba kalau rahim istri kita tuh segede palak bocah. Kata Bang Hari nggak enak Pak Ustadz. Ya, kalau gede-gede nggak enak. Tapi bisa keluar. Kenapa itu bocah bayi bisa keluar? Karena kekuasaan Allah. Berarti Allah ada. Kalau pakai logika kemaluan istri yang sangat sempit, kepala bayi yang keluar gede banget, harusnya nggak bisa keluar. Tapi innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada yang baca surat Yusuf, baca surat Maryam, ada yang wiridan-wiridan, silahkan dibaca-baca aja. Maka kalau istri kita mau ngelahirin baca sholawat. Tapi beda nama dokternya, suruh ngecek dulu Kang Usep. Udah pintu berapa? Udah pintu 5, pintu 7, baru pintu 1 suruh ngeden. Lah yang nggak keluar-keluar kalau pintu 1 mah, biar dibacain apa juga nggak keluar-keluar. Jadi biar pintu berapa dulu ada tekniknya, ikutin petunjuk ilmu kesehatan. Atas izin Allah keluar. Lisoimi bermula orang-orang yang berpuasa itu farhatani dua kebahagiaan. Bahagianya di mana orang puasa? Farhatun inda fitri. Bahagia, gembira, senang, demen banget ketika buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih dan gembira ketika ketemu Tuhannya. Artinya orang puasa itu punya dua bahagia. Bahagia waktu buka puasa, ya Allah udah disiapin gini nih, belum azan kurang 1 menit, duku nggak boleh dimakan. Kurang 1 menit azan, kopi belum boleh diminum. Pas denger udah azan, bahagianya luar biasa. Betul-betul. Yang kedua, bahagianya nanti ketemu Tuhan, ketemu Allah. Pasti bahagia. Siapa yang dilihat Allah itu penuh kasih sayang. Betapa kita kan, jangankan lihat Allah, kita aja pengen ketemu Kanjeng Nabi. Siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, itu mimpinya benar. Ayo, siapa angkat tangan yang udah ketemu mimpi Nabi siapa? Yang udah ketemu mimpi Nabi, itu benar Nabi. Setan nggak bisa menyerupai Nabi. Wallahi. Jadi yang udah pernah ketemu Kanjeng Nabi itu betul itu dalam mimpinya. Alhamdulillah itu baru Kanjeng Nabi ya, apalagi ketemu Allah gitu. Wakilah dikatakan fi qoulihi dalam firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun tidak mengetahui seseorang jiwa maufiya yang disembunyikan lahum untuk orang-orang itu min qurrati ayunin. Qurratu ayun atau pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malu sebagai pahala bagi orang-orang yang mengamalkan. Maksudnya siapa itu? Orang yang puasa. Orang puasa itu pahalanya nggak bisa dihitung. Pahalanya nggak bisa di sekian-sekian, nggak ada. Itu pahalanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Beda sama sholat jamaah pahala 27.
pergi haji pahalanya surga misalnya, umroh pahalanya ini ada. Tapi untuk orang yang puasa nggak ada ukurannya pahalanya. Subhanallah. Karena amaluhum asyam, karena amalan mereka itu puasa. Li'anau, karena qala berkata Allah, innamanya wa fasabiru ajrum bighairi hisab. Orang yang sabar menjalankan puasa itu pahalanya tidak ada hitungannya. Fayufrahu lisaimi jazahu, maka akan diluaskan bagi orang puasa balasannya ifrogon, dengan pahala atau dengan perluasan yang sangat luas. Wa yujazafu, dan akan diberikan kemurahan, jazafan, dengan murah yang semurah-murahnya pahalanya. Fala yadkhulu tahta wahmin, maka tidak akan masuk itu puasa di bawah perasaan yang kosong atau ragu-ragu, wa takdirin, dan dengan ukuran-ukuran tertentu, wajadirun, dan wajar, pantas, bi ayyakuna kadzalik, bahwa puasa itu pahalanya seperti itu, luar biasa. Li anna shauma, karena sungguhnya puasa innamakana lahum musharrafan, karena puasa itu orang yang puasa pasti dimuliakan Allah. Binisbati ilaihi, dinisbatkan kepadanya. Wa in kanatil ibadah, kalau ada beberapa ibadah, kulluha, semuanya itu bagi Allah. Semua ibadah itu untuk Allah. Lima maknanya ini, dua makna. Ahaduma, yang pertama, anasom kafun, sesungguhnya puasa itu pencegahan. Watarkun, dan meninggalkan. Jadi puasa itu Pak, esensinya mencegah. Puasa itu nyegah. Maka tidurnya orang puasa ibadah. Tidur aja ibadah. Yang penting dia nggak makan, nggak minum, nggak seks. Selesai itu. Tidur aja nggak apa-apa. Apalagi baca Qur'annya, apalagi sedekahnya, apalagi zikirnya. Tidurnya aja ibadah. Bukan berarti tidur ibadah dari sahur sampai maghrib tidur terus. Geblek juga tuh, nggak punya gaji, nggak bisa THR nanti. Nggak Kalau pengen dapat THR, ya ada waktunya tidur, waktunya kerja. Di tengah-tengah tidur, di tengah kerja sambil tidur, kan bisa. Memang untuk fisik itu minum vitamin kita ya, siapkan vitamin yang cukup. Kalau kita punya sakit mah ya minum Roma. Ini bukan promosi ya, maksudnya kita nggak usah nyebut namanya, tapi obat mah. Karena memang penyakit kita ini memang adanya di perut, pencernaan rata-rata. Jadi puasa itu pencegahan, tarkun, peninggalan, wa huwa fi nafsihi, maka bermula pencegahan itu di dalam dirinya, sirun, rahasia, laisa fi amalun bisaid. Gak ada orang puasa yang nyaksiin. Mau minum air segentong di kamar mandi juga bisa, orang lain nggak lihat. Ebi dari rumah bilang puasa, di tengah jalan mampir warteg, wartegnya ditutup, kakinya bergantung. Iya, biasa ya. Ya artinya puasa tuh nggak ada yang lihat. Istri kita nggak ngelihat, orang lain nggak ngelihat. Habis makan masih bilang puasa juga bisa. Nah itu maksudnya. Alhamdulillah tadi. Tadinya bagaimana? Wa jami' ta'at, dan semua ketaatan bimashhadi minal kholqi. Semua ketaatan biasanya ada disaksikan. Sholat, ada yang nyasihin sholat. Nisfu Saban kemarin ada yang nyasihin, ada yang lihat. Tapi kalau puasa susah melihatnya. Mashhad minal kholqi, orang lain nggak bisa lihat. Wa mar'an, mar'an itu bisa dilihat. Wa shaumu, bermula puasa, la yarahu, tidak ada yang lihat ilallah kecuali Allah azza wa jalla. Fa innahu, sungguhnya puasa itu amalun fil batin bil sabri al mujarrad. Puasa itu amalan di dalam batin, dalam jiwa, penuh kesabaran semata-mata. Al mujarrad itu semata-mata. Wasani, dan yang kedua, kenapa dua makna? Annau qahrun li'aduwillah. Puasa itu untuk memaksa kepada musuh Allah, qahrun. Jadi kita puasa itu kita paksain untuk memusuhi musuh Allah. Memaksa diri kita untuk memusuhi musuh Allah. Siapa musuh Allah? Setan.
Itu makanya. Jadi puasa itu memusuhi musuh Allah, dipaksa kita untuk memusuhi setan. Kenapa? Fa inna wasilata setan, wasilah sarana setan itu as-syahwatu, nafsu, keinginan, kepinginan. Orang-orang siang hari pengen makan buah, pengen makan es, kita nggak boleh. Maka tadi saya sebut ya, yang mencium istri siang hari, boleh nggak cium istri? Boleh. Saja boleh. Yang penting tidak keluar, dengerin dulu, tidak keluar air mani. Bahkan nanti ini ada lanjutannya, tapi kalau saya baca panjang. Lu ketawa kan? Udah bayangin baik. Jadi maksudnya waktu bulan puasa itu bukan berarti nggak boleh deket bini. Dekat boleh, cium boleh, apalagi nganten baru. Nah kalau udah nganten lama, aki-aki ngapain kita nyium bini? Goblok banget katanya, ngapain kita nyium bini kalau siang hari? Tapi kalau yang nganten baru ini kan mungkin pembahasan kitab ini umum, bukan untuk orang tua aja kan? Anak muda yang baru nikah ada nggak? Ada kan nikah bulan Sya'ban, ketemu Ramadan masih nganten baru, gaspol. Siang hari dia pengen lagi, tapi dia empet, dipaksa untuk ngempet, untuk menahan, tidak mencium istri, tidak seks maksudnya. Tapi cium boleh. Di bahasan berikutnya dalam kitab ini mengeloni bahasa Indonesia. Ngelonin bini boleh, syaratnya satu, jangan keluar air mani. Nah, tapi di dalam kitab ini disampaikan, tapi diutamakan jauhi aja. Itu maksudnya perintahnya gitu, boleh tapi dijauhi. Bukan berarti nggak boleh. Contoh lu sono nggak gitu juga. Kalau kerja aja, siang zuhur habis sholat tidur sama bini, tidur boleh. Jangan salah paham ya, yang tidak boleh hubungan seks. Tapi kalau tidur mah nggak apa-apa. Yang megang-megang bini ya nggak apa-apa. Misalnya nepuk pantatnya juga boleh aja, orang bini-bini sendiri. Nah, untuk yang aki-aki bisa, tapi yang saya minta begini, anak pemuda yang kecil, masih muda begini, yang baru nikah. Makanya kitab itu membahas sedetail mungkin. Boleh nyium, tapi tidak boleh seks. Yang dilarang seksnya. Ya kalau kita umur udah tua kan ngapain mau kayak nggak ada malam aja. Nah, kalau malam dibolehkan. Al-yawma lailatas syamil rafatu ila nisaikum. Kalau malam hari, Bang Udin, boleh berhubungan. Syaratnya apa? Sholat tarawih dulu. Gaspol. Masa tarawihnya ditinggalin? Ya, mana tadi? Nah, sabar ya. Saya tahu ente udah mikirin nasi uduk aja ya. Sabar. Ini dikit lagi nih, tapi nanggung. Jadi setan itu menggoda manusia, maka kita disuruh puasa. Wa innamat taqwa bil akli wasyurbi, kita disuruh kuat dari godaan makan dan minum. Wa fi qawmi aduwillah, dan juga untuk memusuhi setan-setan itu nusratullah, Allah akan membantu. Kalau kita memusuhi setan, kita berarti membantu jalan Allah. Wa nasrullah ta'ala mauqufun ala nusratilahu, dan pertolongan Allah itu ditetapkan atas pertolongannya untuk dirinya, diri orang yang puasa itu. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, intan surullah, siapa yang menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan nolong. Tolong agama Allah itu ramein musola, tolong agama Allah ramein pengajian, tolong agama Allah datang ngaji, tolong agama Allah ngajinya jarang-jarang. Bahasa Jawa Timur yang ngaji nih jarang, ikut tondo imane kurang. Ya emang ngaji gak boleh jarang-jarang, ya kan? Ini ngaji pembukaannya datang, tengah-tengah datang, penutupan datang, jangan gitu dong. Jangan, ngaji itu istiqomah karena Allah, jangan karena saya, jangan karena mertua saya, jangan. Sholat aja, nggak usah dipikirin. Mau apapun yang terjadi, sholat aja. Karena sholat itu karena Allah, bukan karena orang, bukan karena pengurus musola.
Bukan juga karena dibayar, bukan juga karena saya dibeli rokok, kagak, bener gue nggak pernah dibeli rokok, tapi gue rokok beli sendiri. Bukan karena saya beli rokok, kemudian saya rajin, nggak boleh. Bukan karena ada besek dari Ebi gue datang, gak ada urusan ini nasi uduk. Ebi, bukan itu Pak. Semangat ibadah itu bukan karena fulus, mapil fulus. Kata Usep apa? Mapil fulus mampus. Jangan karena duit kita mau sholat. Jangan Pak. Ya Allah, rugi kita. Usia udah segini, udah tua. Sholat karena sesuatu. Rugi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah itu mukhlishina lahuddin. Karena ada tuh nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillah. Ada terusannya itu. Apa kamu Seth? Mukhlishina lahuddin. Kita disuruh ikhlas karena Allah, ngaji karena Allah, puasa karena Allah, nanti takbiran karena Allah. Ada yang ngasih THR, alhamdulillah. Nggak ada, innalillah. Nggak ada, nggak apa-apa. Yang kalau nggak ada, kebangetan. Kan pengurus saya yang mikirin, nama istri saya, mertua juga udah nyiapin. Bukan maksudnya nyiapin zakat. Bukan nyiapin tuh Ebi aja, nyiapin zakat. Tapi bukan karena datang ke sini itu minta dibagi mertua saya ke pengurus musola, jangan begitu Pak. Ikhlas aja dulu, rajin dulu, pel dulu, bersin dulu, makmurin musola, rezeki pasti ada, betul? Oh saya pengalaman Pak, ngurusin musola masjid, itu rezekinya dijamin sama Allah itu. Sholat duha kita kerja Allah, kalau rezeki masih di langit, turunin. Ya Allah, rezeki gua dikit amat, banyakin. Ya Allah, rezeki saya jauh amat, deketin. Rezeki saya masih ditaruh di ATM, keluarin. Rezeki saya masih dipegang pengurus musola Romannya orang tahu banget sama gua. Nanti dikasih tahu sama Allah, pengurusnya ngerti. Dari mana? Ya dari kita untuk kita. Kan ada kota amal nanti diisi, kalau terawih kan kota amal 2.000-5.000 mau ada yang gocap, nanti di total sebulan dapat berapa. Untuk operasional musola ya kan perlu khutbah Idul Fitri, kan perlu dana, perlu imam dan sebagainya, itu udah ada yang mikirin. Tapi saya minta ikhlas dulu. Ikhlas itu nggak berharap apa-apa Pak, nolong agama Allah, bukan nolongin Ustaz. Tolonglah agama Allah, tolong pengajian, tolong selamatkan ulama, itu penting juga itu. Jangan memusuhi ulama, selamatkan ulama. Dia kalau ada ya, kan sekarang ini lagi macam-macam Pak ya zaman. Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Nabi itu mati lagi sholat, alhamdulillah. Lagi sholat ada yang nusuk. Sekarang ini kan kemarin di mana ya? Di Banten ya Bang ya? Ada isu tuh pondok pesantren itu, memang kalau udah mau puasa gini isunya lucu. Isu huru hara, onar, teror. Mudah-mudahan pondok kacang nggak ada teror. Di Padarincang ya, di Banten itu ada teror pondok pesantren. Katanya santrinya dicari ustaznya dan naudzubillah. Ya, Indonesia ini sebenarnya kita yakin negara yang aman, negara yang tertib, ya kan? Ada polisi, ada RT, ada RW, semua berperan menjaga keamanan. Kita juga sama Bi. Lu berjalan ngerokok boleh, tapi lihat keamanan. Ada orang datang sini mecahin kaca, lo tangkap, lo ikat itu tangannya, bawa ke polisi. Ada orang anarkis, kalau masih teriak-teriak doang, kegawakan, teriaknya kayak Abu Jahal, biarin baik. Ya kan? Mau nyetel musik sekencang apapun, biarin baik. Biarin aja. Kalau udah anarkis, merusak, ngempesin ban, ngancurin musola, bakar musola, takbir, masukin hukum. Itu negara kita begitu Pak. Menimbang kenceng-kencengan suara, waduh, bapak biarin baik. Dan itu biasa Pak, dari Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah juga ngadep yang begitu. Kita tenang baik. Mengerjakan orang-orang yang hasad itu hanya ingin membenci orang, ingin membenci jalan Allah, membenci kebaikan, membenci yang azan, membenci yang sholawat. Ada orang sholawat dijelek-jelekin. Suara lo jelek, jangan megang mic sholawatan. Betul Abi? Ingat banget dia. Sholawatan biasa aja, nggak apa-apa. Saya senang dengerin sholawat akam ya. Jadi gitu, Pak Ketua Musola nih, mertua saya. Kalau ada Edi, ada siapa, biarin aja Pak, pegang mic-nya sholawatan. Suara itu saya senang dengerinnya. Pak RT, Bang Joni, makasih Bang Joni, dari datang.
Atas nama pengurus saya minta maaf Bang Joni ya. Kalau pengurus mungkin ada salah ngomong, salah ucap, itu udah pasti tuh. Karena antum kelihatannya menghilang tanpa kesan sebuah lagu. Cinta hampa. Jadi kemana ini ya kita maklumi ya. Kalau mungkin pengurus ada salah ngomong ya mohon dimaafkan. Tidak ada dusta di antara kita. Dan tidak ada dendam-dendaman, nggak ada. Orang Islam itu kayak saya juga Ustadz sekali ngomong dede doang, saya gampang memaafkan orang. Sebelum sampean minta maaf, kita sudah maafin. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Nggak ada dendam-dendaman, Pak. Bahkan orang yang jahat pun boleh kita baiki. Tapi bahwa ada sebagian orang yang jahatnya pengen dibawa ke kuburan. Ada yang jahatnya itu terus menerus. Sampai kapanpun dia membenci. Itu bencinya karena apa? Kononnya sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu apa? Ingat kongkong dulu. Ingat nggak kok? Dosa warisan. Nggak usah perlu dosa warisan, Pak. Maafkan, saling maafkan. Maka kemarin nisfu Syaban salaman, minta maaf. Hari ini juga kita nanti foto bersama, salaman, minta maaf. Selesai. Soalnya Ustadz tukang ngomong. Ustadz itu bukan tukang ngomong semua. Ya tapi saya juga keserimpet misalnya salah ngomong, ya minta maaf. Karena tujuan kita memberikan cahaya ilmu bukan untuk Bapak aja, untuk saya juga. Jadi nasihat paling baik itu untuk diri saya, untuk kita kan kita sama-sama belajar, pengen merubah diri, pengen jadi lebih baik. Jangan terus-terusan kita itu jahat terus sama orang, Pak. Mati urusannya bagaimana kalau kita mati, kalau kita jahat terus? Nggak usah jahat. Tapi kalau kita ngomong untuk perubahan kebaikan, itu memang dakwah itu tujuannya begitu. Barangkali itu yang saya sampaikan. Saya kan kalau puasa kita udah tahu, ya kan? Apa hukumnya, sunahnya apa? Sunahnya kalau dengar azan cepat buka puasa. Kalau sahur jangan jam 2, sahur jangan jam 3, sahur jangan jam 1. Itu keterlaluan. Sahur yang paling bagus paling akhir sahurnya. Azan jam 4, setengah 4 ente sahur masih cakep. Cuma karena ente takut rokok nggak kebagian, kopi nggak kebagian, ya jam 3. Karena ente memanajemen kan 10 menit gua ngerokok, 10 menit gua ngopi, 10 menit gua makan nasi, ya diatur lah sendiri. Kalau kesiangan, imsak jam 4, bangun kita 4, jam 4 kurang 10, Ebi mau milih mana? Rokok dulu, kopi dulu, apa nasi dulu? Kurang 10 menit, rokok dulu aja ente mah. Iya kan? Kalau nasi nyesel nanti, aduh, gua sahur tadi nggak ngerokok. Tapi kalau mau pinter, rokok lo nyalain, nasi lo sendok, kopi sama. Jadi gini, ngerokok seisepan, nasi sesuap, baru ngopi. Tiga-tiganya dapat, kurang 1 menit azan, stop. Kurang 2 menit, hati-hati. Kalau udah imsak azan itu memang udah haram. Merokok haram, ngopi haram, sesuatu nasi haram. Kalau pulang 10 menit cepet aja, atau minimal air putih, air panas, air hangat maksud saya. Karena udah nawa itu. Nah, untuk niat puasa wajib diniati setiap hari, Pak. Gak boleh gini. Niat yang suruh puasa saya mau 1 bulan aja dah, pokoknya. Gue udah niatin, gak boleh, Pak. Niat puasa tiap malam makanya. Nah di musola Ramadan ada tradisi ikuti imam. Nawaitu, somahudin, anadain, fardisari, Ramadana, hadihi, sanati, lillahi. Kalau sebulan utuh kita niati. Tapi sebaiknya tiap malam dibaca. Kalau kesiangan dia nggak baca niat, sudah dihitung niat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.